Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan teori Albert Camus 1913 sampai 1960 tentang cabang-cabang filsafat, epistemologi, pendekatan, dan absurdisme. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Luciana, Yasmin Fauzia, Stefani Agus Eva, dan saya Siti Fauzia. Biografi: dikenal sebagai seorang filsuf kelahiran Azerbaijan dan penulis absurdisme yang memenangkan hadiah Nobel dari bidang sastra pada tahun 1957. Orang ini juga merupakan teman dekat Sartre dan Simone de Beauvoir. Mari kita membahas filsuf absurd Albert Camus ini. Beliau lahir pada tahun 1913. Camus dikenal sebagai seorang jurnalis, editor, penulis naskah, sutradara, novelis, aktivis, dan filsuf. Walaupun ia menolak disebut demikian, walau ia dengan kuatnya memisahkan diri dari eksistensialisme, tapi Camus mempertanyakan hal eksistensial besar. Hanya ada satu pertanyaan filosofis yang sangat serius, dan itu adalah bunuh diri. Kalimat ini muncul dalam bukunya yang berjudul The Myth of Sisyphus dan digadang-gadang sebagai pertanyaan eksistensialis abad 20 paling terkenal. Ia menjawab pertanyaan ini dari filosofi absurdnya. Dalam buku yang sama, ia memberikan gambaran mencolok tentang nasib manusia, yaitu Sisyphus terus-menerus mendorong batu ke atas gunung hanya untuk melihat batunya turun kembali. Filsafat Camus juga cukup terkenal di bidang politik, terutama dari bukunya yaitu berjudul The Rebel, serta karya editorial korannya, esai politik, drama, dan fiksi yang membuat Camus mendapat reputasi sebagai seorang moralis yang hebat. Camus mengklaim bahwa moralitas harus membimbing politik. Meskipun ia tak menyangkal bahwa moral itu berubah seiring waktu, beliau menolak doktrin Marxis klasik yang menyatakan bahwa sejarah mendefinisikan moral. Ia juga terkenal sangat kritis terhadap komunisme otoriter, terutama dalam kasus rezim Soviet yang dianggapnya otoriter. Camus menegur para pembela Soviet dan keputusan mereka untuk menyebut kebebasan perbudakan total atau total servitude freedom. Sebagai pendukung sosialisme libertarian, ia mengklaim bahwa Uni Soviet bukanlah sosialis dan Amerika Serikat bukanlah liberal. Kritik pedasnya terhadap Soviet menyebabkan Camus berbenturan dengan temannya sendiri, yaitu Jean-Paul Sartre. Aktif dalam French Resistance terhadap pendudukan Jerman selama Perang Dunia Kedua, Camus pernah menulis dengan meski Camus sebagian besar terhubung dengan absurdisme, ia secara rutin dikategorikan sebagai eksistensialis, sebuah istilah yang ditolak pada beberapa kesempatan. Camus mengatakan bahwa asal-usul filosofisnya terletak pada filsafat Yunani kuno, Nietzsche, dan moralis abad ke-17. Sedangkan eksistensialisme sendiri baru muncul dari filsafat abad ke-19 dan awal abad ke-20 seperti Kierkegaard, Karl Jasper, dan Heidegger. Ia juga mengatakan bahwa karyanya yang berjudul The Myth of Sisyphus merupakan kritik terhadap berbagai aspek eksistensialisme. Camus menolak eksistensialisme sebagai filsafat, tetapi kritiknya sebagian besar terfokus pada eksistensialisme Sartre. Ia berpikir bahwa pentingnya sejarah yang dipegang Marx dan Sartre tak sesuai dengan kepercayaannya pada kebebasan manusia. Camus memfokuskan filsafatnya pada absurditas kehidupan, akhir yang tak terhindarkan atau kematian disoroti dalam tindakannya. Keyakinan bahwa absurd atau hidup tanpa makna atau ketidakmampuan manusia untuk mengetahui adanya makna merupakan suatu yang harus dipeluk oleh manusia. Yang ditulis sebelumnya, Camus memandang pertanyaan bunuh diri yang menjadi pertanyaan filosofis serius itu muncul secara alami sebagai solusi untuk absurditas kehidupan. Banyak penulis eksistensialis yang membahas absurd dengan cara masing-masing. Kierkegaard misalnya, menjelaskan bahwa absurditas kebenaran agama itu menghalangi kita untuk reaching Tuhan secara rasional. Sartre mengakui absurditas pengalaman individu. Bagaimana dengan Camus? Absurd bagi Sartre adalah apa yang tak berarti. Dengan demikian, keberadaan manusia itu tidak masuk akal karena kemungkinannya tidak menemukan pembenaran eksternal.
Absurd diciptakan karena manusia yang ditempatkan pada alam semesta yang tak cerdas menyadari bahwa nilai-nilai manusia tak didasarkan pada komponen eksternal yang kuat. Absurd ialah hasil dari konfrontasi antara kebutuhan manusia dan keheningan dunia yang tidak masuk akal. Meskipun absurditas dapat dihindari, kamus tak hanya menuju nihilisme, tapi realisasi dari absurditas mengarahkan kita pada pertanyaan, kenapa seseorang harus terus hidup? Bunuh diri ialah pilihan yang ditolak kamus dengan tegas sebagai penolakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan. Ia mengusulkan agar kita menerima bahwa absurditas ialah bagian dari hidup kita dan hidup bersamanya. Selain Myth of Sisyphus, ia memberikan banyak pemikiran menarik dalam bukunya yang berjudul The Stranger dan The Plague, yang sangat relevan dengan pandemi saat ini. Sayangnya, kamus tidak hidup dalam umur yang panjang. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada tanggal 4 Januari 1960 di umur yang ke-46. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.